Menjauhkan diri dari seorang wanita adalah salah satu keputusan tersulit yang dapat dibuat seorang pria saat ini. Ini bukan tentang bersikap dingin atau tidak peka, tetapi tentang menghargai diri sendiri cukup untuk memahami bahwa terkadang diam lebih ampuh daripada penjelasan apapun. Kebanyakan pria takut kehilangan seorang wanita, tetapi kenyataannya adalah ketika Anda memutuskan untuk menjauhkan diri, dinamika berubah sepenuhnya. Wanita bereaksi terhadap ketidakhadiran dan kehilangan dengan intensitas yang jauh lebih besar daripada terhadap kehadiran yang konstan. Ketika Anda selalu tersedia, Anda akhirnya menjadi mudah ditebak. Kemudahan ditebak seiring waktu kehilangan daya tariknya. Tetapi ketika Anda menjauhkan diri, ketika Anda menghilang dari radar, sesuatu di dalam dirinya terbangun. Anda menciptakan kekosongan, ruang keheningan yang tidak dapat dia abaikan. Kekosongan ini memaksanya untuk menghadapi sikapnya sendiri, pilihannya, dan bagaimana dia memperlakukan Anda. Disinilah psikologi berperan. Wanita tidak hanya merasakan kerinduan ketika seorang pria menjauhkan diri. Mereka mengalami serangkaian reaksi emosional yang mendalam. Beberapa terjadi dengan cepat, yang lain muncul seiring waktu, tetapi semuanya mengarah pada kesadaran yang sama. Dia menyadari bahwa Anda lebih penting daripada yang ingin dia akui. Pergi bukanlah manipulasi, melainkan kekuatan. Kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk pergi tanpa memohon, tanpa mengejar, dan tanpa kehilangan kendali. Dengan melakukan ini, Anda membedakan diri dari mayoritas, dari mereka yang menerima sedikit, yang memohon perhatian dan puas dengan remah-remah. Anda menunjukkan bahwa Anda memiliki prinsip dan bersedia mempertahankannya, bahkan jika itu berarti kehilangan dia. Kepercayaan diri ini sangat magnetis, dan disitulah prosesnya dimulai. Ketika seorang pria pergi, seorang wanita melewati berbagai fase emosional, dan memahami setiap fase itulah yang membedakan pria biasa dari mereka yang benar-benar memahami pikiran wanita. Fase pertama adalah dampak kehilangan akses. Ketika Anda pergi, dia merasakan kejutan. Bahkan jika Anda berpura-pura menjauh, bahkan jika Anda tampak dingin sebelumnya, fakta sederhana bahwa Anda menghilang membuatnya tidak stabil. Wanita masa kini tumbuh dengan keyakinan bahwa pria akan selalu mengejar mereka, bersaing untuk mendapatkan perhatian mereka. Jadi, ketika Anda mematahkan harapan itu dan memutuskan untuk pergi, kejutan itu sangat menghancurkan. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia tidak memegang kendali. Kejutan inilah yang menyebabkan pukulan psikologis pertama. Dia mungkin tertawa bersama teman-temannya, berpura-pura tidak peduli, tetapi di dalam hatinya dia merasakan ketidaknyamanan yang semakin tumbuh. Dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia menghilang? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Apakah dia bosan denganku? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan pernah hilang dari pikirannya karena ketidakhadirannya memutus sesuatu yang dia pikir telah dia amankan, perhatiannya. Dan ketika aliran perhatian ini terputus, seolah-olah udara menjadi lebih berat, keheningan menjadi lebih nyaring, dan pikirannya mulai mencari jawaban dalam setiap detail. Dia mengingat kembali percakapan lama, mengingat nada suaranya, tatapannya, segala sesuatu yang dapat menjelaskan keputusannya. Dan semakin dia berpikir, semakin dia merindukan apa yang dulunya tampak sepele. Itulah kekuatan perpisahan. Itu mengubah permainan tanpa Anda harus mengucapkan sepatah kata pun. Saat keheningan semakin panjang, sesuatu mulai berubah di dalam dirinya. Dampak awal dari ketidakhadirannya berubah menjadi ketidaknyamanan yang konstan. Itu seperti luka kecil yang tidak kunjung sembuh. Wanita yang dulunya merasa aman kini mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Dia merasa telah kehilangan kendali atas situasi tersebut, dan perasaan ini menghantuinya. Dari titik ini, fase kedua muncul, luka pada ego. Tahap ini lebih dalam dari yang terlihat karena ketika seorang pria pergi, seorang wanita tidak hanya merindukannya, dia merasakan pukulan pada harga dirinya sendiri. Dia mulai bertanya-tanya mengapa pria itu tidak ingin tinggal. Apa yang dilihat pria itu yang tidak dia lihat? Kita hidup di era di mana banyak wanita terus-menerus divalidasi. Like, pesan, dan pujian memberi makan ego mereka dan menciptakan rasa penting. Tetapi ketika seorang pria yang dia hormati pergi begitu saja, semua itu kehilangan maknanya. Dia tidak mengerti bagaimana seseorang yang menginginkannya bisa berhenti mengejarnya. Ini secara langsung memengaruhi harga dirinya. Untuk menyembunyikan ketidaknyamanannya, dia mencoba untuk tampak acuh tak acuh,
berpura-pura baik-baik saja, mengunggah foto, pergi keluar dengan teman-teman, tertawa, tetapi itu semua hanyalah topeng. Di dalam ada kekacauan. Pikirannya mencoba memahami di mana dia kehilangan pengaruh yang dia miliki atas pria itu. Dan disitulah permainan psikologis berbalik. Wanita terbiasa melihat pria bersikeras kembali meminta kesempatan lain. Namun, ketika Anda tetap diam, ketika Anda tidak mencari kontak, pikirannya mulai bekerja melawan dirinya. Rasa ingin tahu bercampur dengan keraguan. Dia bertanya-tanya apakah Anda bersama orang lain. Apakah dia telah kehilangan Anda selamanya? Atau apakah dia hanya lelah diperlakukan tidak adil? Pikiran-pikiran ini menguasainya karena egonya tidak tahan dengan gagasan digantikan. Pada saat itu, dia mulai mencari tanda-tanda keberadaan Anda. Mungkin dia akan melihat cerita Anda di media sosial, menyukai sesuatu milik Anda, atau mengirim pesan santai untuk memulai percakapan. Tetapi tujuan sebenarnya bukanlah untuk berbicara dengan Anda, melainkan untuk mengurangi ketidaknyamanan dari harga dirinya yang terluka. Dia ingin memastikan bahwa dia masih memegang kendali, bahwa Anda masih peduli. Jika Anda merespons dengan cepat, dia merasa lega. Tetapi jika Anda tidak merespons atau tetap dingin dan percaya diri, egonya mulai goyah. Ketidaknyamanan ini membuatnya terpaku pada pikiran Anda. Pikirannya menciptakan skenario, membayangkan percakapan, menghidupkan kembali kenangan, dan semakin dia mencoba menghapusnya, semakin kuat kenangan itu. Inilah keindahan dan bahaya keheningan. Itu bukan ketiadaan yang kosong. Itu adalah kehadiran sunyi yang lebih berat daripada kata apapun. Sementara dia mencoba memahami alasan jarak Anda, otaknya mulai mengaitkan penarikan diri Anda dengan kehilangan. Dan kehilangan membangkitkan hasrat, tetapi itu belum cinta. Itu hanyalah awal dari konflik internal yang tumbuh. Egonya terluka, dan sekarang datang fase ketiga, yang paling halus, tetapi juga yang paling kuat, keraguan. Inilah saat pikirannya mulai bertanya-tanya apakah dia telah bertindak terlalu jauh. Apakah mungkin dia meremehkan Anda? Dan keraguan ini, ketika muncul, mengubah segalanya. Keraguan adalah titik di mana semuanya mulai berbalik. Setelah guncangan awal dan pukulan terhadap egonya, ia memasuki fase tenang di mana ia mulai lebih banyak berpikir daripada merasakan. Dan justru disitulah kekuatannya tumbuh. Karena ketika seorang wanita mulai ragu, ia juga mulai berimajinasi. Apa yang lahir dalam imajinasi selalu lebih kuat daripada kenyataan. Ia bertanya-tanya apakah ia melebih-lebihkan, apakah ia tidak adil, apakah Anda benar-benar seperti yang ia pikirkan. Kenangan kembali seperti kilasan kecil. Cara Anda menatapnya, nada suara Anda, rasa hormat yang Anda tunjukkan. Keraguan mengubah ingatan menjadi idealisasi. Segala sesuatu yang ia anggap sama pada diri Anda kini memperoleh nilai baru. Pada titik inilah wanita itu mulai merasakan beban ketidakhadiran Anda secara emosional. Ia menyadari bahwa bahkan dikelilingi oleh gangguan, tidak ada yang dapat menggantikan perasaan stabil yang ia miliki ketika Anda ada di dekatnya. Meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa lebih baik seperti ini, pikirannya bersikeras untuk kembali ke masa lalu, dan semakin ia berpikir, semakin besar perasaan kehilangan itu. Fase ini berbahaya karena sementara ia mencoba membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia baik-baik saja, sesuatu di dalam dirinya mulai runtuh. Kepercayaan diri yang ia tunjukkan mulai goyah. Ia tidak lagi merasa seteguh sebelumnya. Keraguan berubah menjadi semacam kekosongan. Perasaan bahwa sesuatu yang penting telah lepas dari genggamannya dan tidak dapat lagi diperoleh kembali. Dan saat itulah ketakutan akan penggantian muncul. Fase keempat, fase di mana ia mulai membayangkan bahwa Anda mungkin memberikan kepada wanita lain semua yang pernah ia tolak. Gagasan ini menggerogotinya. Wanita yang dulunya tampak tak tergoyahkan kini diliputi oleh rasa tidak aman yang diam-diam. Ia membayangkan Anda berbicara dengan seseorang, tertawa, menawarkan kasih sayang yang sama yang dulunya hanya miliknya. Dan gambaran ini, meskipun diciptakan oleh imajinasi, menyakitkan. Karena jauh di lubuk hatinya ia tahu bahwa jika Anda menjauhkan diri, itu karena Anda memiliki keberanian. Dan keberanian pada seorang pria tak tertahankan. Keberanian, jika dipertahankan dengan teguh, memiliki kekuatan yang tidak dapat dicapai oleh permainan rayuan apapun. Saat ia mencoba untuk melanjutkan hidup, ia mulai membandingkan. Pria lain tampak lebih rapuh, lebih mudah ditebak, lebih membutuhkan.
Dan saat itulah nilai Anda tumbuh tanpa Anda mengucapkan sepatah kata pun. Ketakutan akan digantikan bercampur dengan penyesalan. Dia mulai memikirkan semua hal yang seharusnya bisa dia lakukan berbeda. Apakah aku terlalu dingin? Apakah dia benar-benar melupakanku? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya. Dan semakin dia mencoba menghindarinya, semakin besar rasa takutnya. Pada tahap inilah perilakunya berubah. Dia mulai mengamati Anda di media sosial, mencari tanda-tanda wanita lain, menciptakan cerita di kepalanya sendiri. Semua ini adalah akibat dari rasa takut. Takut telah digantikan dengan mudah. Dan yang paling aneh adalah, seringkali Anda tidak perlu bersama siapapun. Hanya perlu merasa tenang. Hanya perlu terlihat baik-baik saja. Itu sudah cukup untuk membangkitkan perasaan kehilangan yang nyata dalam dirinya. Ketakutan akan penggantian inilah yang mengubah keraguan menjadi keputusasaan yang sunyi. Dan ketika rasa takut ini tumbuh, tahap selanjutnya pun lahir, penarikan diri secara emosional. Saat itulah dia mulai menyadari bahwa masalahnya bukan lagi Anda, tetapi kekosongan yang tersisa. Penarikan diri secara emosional adalah saat dia merasakan beban sebenarnya dari ketidakhadiran Anda. Sampai saat ini, dia telah berjuang dengan harga diri, rasa takut, dan kebutuhan untuk membuktikan bahwa dia baik-baik saja. Tetapi sekarang keheningan mulai berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Kekosongan yang kau tinggalkan mulai menjadi bagian dari rutinitasnya. Dan semakin banyak waktu berlalu, semakin besar kekosongan itu. Dia bangun, mengambil ponselnya, dan menyadari tidak ada pesan darimu. Tidak ada ucapan selamat pagi, tidak ada ungkapan kasih sayang, tidak ada perhatian. Bahkan jika dia melakukan percakapan lain, tidak ada satupun yang mengisi ruang yang kau tempati. Pikirannya mencoba mengalihkan perhatian, tetapi hatinya merindukan hubungan yang hilang. Inilah titik di mana jarak menjadi pelajaran emosional. Dia mulai memahami bahwa ketegangan bukanlah kehadiran dan bahwa kebisingan di sekitarnya tidak dapat menggantikan keheningan seseorang yang benar-benar berarti. Dia merindukan ketenangan yang dia rasakan saat berbicara denganmu, perasaan, rasa aman yang bahkan tak ia sadari sebelumnya ia hargai. Dan apa yang dulunya tampak seperti sekadar menjauh, kini mulai benar-benar menyakitkan. Penarikan emosional membuatnya mengenang kembali masa-masa indah dan menyadari betapa kehadiranmu telah membuat perbedaan. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bisa move on. Tetapi setiap upaya yang gagal menjadi pengingat bahwa kamu bukan hanya orang biasa. Dan kesadaran ini sangat kuat. Wanita dipandu oleh emosi, dan ketika mereka kehilangan keseimbangan emosional, sulit untuk mendapatkannya kembali. Ia mungkin mencoba terlibat dengan orang lain, lebih sering keluar, tertawa bersama teman-temannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, pikiran tentangmu tetap bersikeras. Itu seperti lagu yang tak mau meninggalkan kepalanya, mengulang bait yang sama, mengingatkannya akan apa yang telah hilang. Penarikan emosional juga merupakan fase di mana topeng itu jatuh. Kebanggaan mulai larut. Citra wanita yang acuh tak acuh memberi jalan kepada versi yang lebih rentan. Ia mulai mengakui, meskipun hanya pada dirinya sendiri, bahwa ia merindukanmu. Dan pengakuan ini adalah langkah pertama menuju tahap selanjutnya, kelahiran kembali hasrat. Ketika pikirannya menerima kehilangan itu, tubuhnya mulai bereaksi. Seolah-olah ketidakhadiran membangkitkan daya tarik baru. Kini, apa yang tadinya hanya kerinduan berubah menjadi hasrat. Dia mulai memikirkanmu secara berbeda, mengingat sentuhanmu, suaramu, tatapanmu. Perpisahan menciptakan kelangkaan, dan kelangkaan membangkitkan kerinduan. Kamu menjadi pria yang tidak bisa dimilikinya. Dan bagi psikologi wanita, ini adalah salah satu pemicu hasrat yang paling kuat. Apa yang dulunya rutin kini menjadi misteri. Misteri memicu imajinasi. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana jadinya jika kamu kembali. Bagaimana reaksimu? Apakah kamu masih menginginkannya? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Perpisahan yang dulunya menyakitkan kini berubah menjadi sesuatu yang membuatnya penasaran. Dia ingin merasakannya lagi. Dia ingin menghidupkan kembali intensitas yang hilang. Tetapi bahayanya adalah, pada titik ini, banyak pria menyerah, ketertarikan kembali, dan mereka berpikir sudah waktunya untuk membuka kembali kontak. Tetapi saat itulah semuanya bisa berantakan, karena kuncinya terletak pada menjaga misteri tetap hidup. Hasrat, ketika terlahir kembali dalam keheningan, lebih kuat daripada hasrat yang lahir dari kata-kata.
Biarkan dia merasakannya sampai akhir. Justru dalam ketiadaan yang penuh makna, inilah rasa hormat dan daya tarik bersatu. Ketika hasrat terlahir kembali, sesuatu berubah dalam dirinya. Itu bukan lagi sekadar kerinduan, melainkan campuran rasa ingin tahu, penyesalan, dan daya tarik. Dia mulai memikirkanmu, bukan sebagai seseorang dari masa lalu, tetapi sebagai seseorang yang masih membangkitkan masa kininya. Kenangan kembali lebih intens, lebih jelas. Cara bicaramu, ketenangan dalam tindakanmu, caramu membuatnya merasa istimewa. Semua ini memiliki bobot baru. Inilah efek psikologis dari perpisahan. Ketika kamu menghilang, pikirannya memperkuat kualitas terbaikmu. Otak manusia cenderung meromantisasi apa yang telah hilang. Dan dalam kasus wanita, ini bahkan lebih kuat. Dia mulai melihatmu sebagai pria yang menonjol, pria yang memiliki keberanian untuk pergi, dan itu sendiri sangat menarik. Sementara dia tenggelam dalam pikiran-pikiran ini, sebagian dirinya mencoba untuk menolak. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia seharusnya tidak merasakan apapun, bahwa itu adalah yang terbaik. Tetapi semakin dia mencoba untuk menyangkalnya, semakin kuat hasrat itu. Kerinduan itu berubah menjadi kehadiran yang konstan dalam pikirannya. Anda mulai mengisi ruang yang sebelumnya dipenuhi dengan gangguan. Dan pada titik inilah banyak wanita mencari kontak lagi, terkadang secara halus. Sebuah like, pesan singkat, pengingat acak, kadang-kadang lebih langsung. Hey, sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Atau bahkan upaya untuk menghidupkan kembali hubungan. Tetapi penting untuk dipahami, itu tidak selalu cinta. Sebagian besar waktu, itu hanya hasrat, mencoba meringankan beban kehilangan. Ketika pria merespons terlalu cepat, dia merasa lega. Tetapi jika dia tetap tenang, jika dia tidak terburu-buru, hasrat itu terus tumbuh, karena sekarang dia ingin mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Dia ingin merasakan lagi bahwa dia mampu membangkitkan minat yang sama pada Anda seperti yang pernah ada. Inilah saat ketika kekuasaan bergeser. Pria yang dulunya dianggap mudah ditebak kini menjadi tantangan. Tantangan itu membangkitkan naluri penaklukan pada wanita. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih bisa menarik perhatianmu, membuatmu menyerah. Tetapi semakin tenang dirimu, semakin kuat pesonanya. Inilah titik di mana hasrat berubah menjadi kekaguman. Dia mulai melihat ketidakhadiranmu sebagai tanda kedewasaan dan pengendalian diri. Dan ini membuatnya mempertanyakan tipe pria yang ada di sekitarnya. Dia menyadari bahwa kebanyakan pria kurang disiplin, kurang tegas. Sementara mereka mengejarnya, kamu tetap teguh, diam, dan fokus. Dan disitulah rasa hormat lahir bersamaan dengan daya tarik. Dia mengerti bahwa kamu tidak mencoba membuktikan apapun, bahwa kamu hanya tahu apa yang kamu inginkan dan apa yang tidak kamu terima. Dan energi ini, sikap tenang dan percaya diri ini, adalah apa yang membangkitkan sesuatu yang lebih dalam-dalam dirinya. Sekarang, itu bukan lagi rasa ingin tahu atau harga diri yang terluka, melainkan pengakuan sejati atas nilaimu. Tetapi pemahaman ini, ketegangan membawa sesuatu yang tak terduga. Awal dari penyesalan. Setelah hasrat datanglah beban pilihan. Dia mulai merenung, menyadari bahwa dia bisa melakukan hal-hal berbeda, bahwa dia membiarkan sesuatu yang langka terlepas begitu saja. Dan kesadaran inilah yang memulai fase selanjutnya dan terakhir. Penyesalan datang diam-diam, hampir terselubung. Awalnya, dia mencoba menyembunyikan bahkan dari dirinya sendiri bahwa dia merindukanmu. Tetapi seiring waktu berlalu dan keheningan berlanjut, semuanya meresap. Dia menyadari bahwa bukan hanya seorang pria yang menjauh, tetapi seseorang yang benar-benar memiliki sesuatu yang berbeda. Ketidakhadiran menjadi cermin, dan di cermin itu dia mulai melihat semua yang telah hilang. Penyesalan datang disertai kenangan. Dia memikirkan semua yang bisa dia katakan, percakapan yang bisa berakhir berbeda. Saat-saat dia bisa menunjukkan lebih banyak kasih sayang dan kurang kesombongan. Pikiran-pikiran ini mulai membebani. Bahkan jika dia mencoba untuk melanjutkan hidup, pikirannya bersikeras untuk kembali padamu. Inilah saat dia akhirnya memahami nilai dari apa yang telah hilang. Sementara sebelumnya kamu hanyalah bagian dari rutinitas, sekarang kamu telah menjadi titik ajuan. Dia membandingkan pria lain denganmu dan merindukan ketenanganmu, ketegasanmu, kehadiranmu yang menenangkan. Tak satu pun wajah baru membangkitkan kenyamanan yang sama. Karena penyesalan memiliki efek yang aneh.
mengubah apa yang sederhana menjadi sesuatu yang hampir ideal. Sekarang, dia tidak hanya ingin merindukanmu, dia ingin memperbaiki kesalahannya. Dia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia masih memiliki kesempatan, sekecil apapun, untuk memperbaiki apa yang telah dia hancurkan. Tetapi sudah terlambat, dan justru kesadaran inilah yang paling menyakitinya. Penyesalan adalah salah satu emosi terkuat yang dapat dirasakan seseorang. Ia mengikis harga diri, meruntuhkan pertahanan, dan membuat hati berada dalam keadaan rentan. Dia mulai memikirkan saat-saat kamu mencoba berbicara dan dia mengabaikanmu, saat-saat kamu berusaha dan dia tidak memperhatikannya. Dan setiap kenangan menjadi pengingat bahwa waktu tidak dapat diputar kembali. Inilah fase di mana harga diri akhirnya hancur. Dia tidak lagi ingin membuktikan apapun, tidak ingin menunjukkan kekuatan, dia hanya ingin memahami apa yang terjadi. Dan disitulah refleksi datang, fase ketujuh, yang paling matang, paling tulus, dan juga paling menyakitkan. Refleksi terjadi ketika dia berhenti memandangmu dan mulai memandang dirinya sendiri. Dia mulai menyadari bahwa cara dia memperlakukanmu banyak mengungkapkan tentang seperti apa dirinya saat itu. Dia mengerti bahwa masalahnya bukanlah kepergianmu, tetapi ketidakmampuannya untuk mengenali apa yang dimilikinya. Dan pada titik inilah pelajaran itu lengkap. Sementara penyesalan menunjukkan apa yang hilang, refleksi menunjukkan alasannya. Dia mulai melihat bahwa dengan menjauhkanmu, dia tidak hanya kehilangan seorang pria, tetapi juga sebagian dari dirinya yang merasa dihargai di sisimu. Dia kehilangan cermin yang mencerminkan sisi terbaiknya dan betapapun dia mencoba menyangkalnya, jauh di lubuk hatinya dia tahu bahwa pengalaman ini akan meninggalkan bekas luka padanya. Bahkan jika dia melanjutkan hidupnya, bahkan jika dia bertemu orang lain, sebagian dari dirinya akan selalu mengingatmu sebagai pria yang berani pergi. Pria yang mengajarinya tanpa perlu mengatakan apapun, bahwa diam terkadang adalah jawaban yang paling ampuh. Refleksi adalah fase di mana semuanya terhubung. Saat itulah dia akhirnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang telah hilang. Ini bukan lagi tentang harga diri, keinginan, atau ketakutan. Sekarang ini tentang kesadaran. Dia mulai melihat hubungan itu dari sudut pandang baru, mengingat detail yang sebelumnya tidak diperhatikan. Setiap kata yang kau ucapkan, setiap sikap sabar, setiap upaya untuk membuat hubungan itu berhasil, semuanya kembali keingatannya dengan jelas. Dan pada saat inilah rasa sakit yang paling mendalam muncul, rasa sakit karena pengakuan. Dia mengerti bahwa masalahnya bukanlah kau pergi, tetapi dia tidak menghargaimu ketika kau masih ada. Pikirannya dipenuhi dengan bagaimana jika aku lebih banyak mendengarkan, bagaimana jika aku lebih pengertian, bagaimana jika aku menunjukkan betapa pentingnya dia. Pikiran-pikiran ini berulang seperti gema. Dan apa yang dulunya tampak seperti kisah sederhana antara dua orang kini berubah menjadi tonggak emosional. Karena refleksi tidak hanya membuatnya mengerti apa yang telah hilang, tetapi juga membuatnya menyadari jenis wanita seperti apa dirinya. Kesadaran ini seringkali terasa berat, dan fase ini disertai dengan upaya untuk menghubunginya. Dia mungkin mengirim pesan yang tampaknya polos, sesuatu yang sederhana seperti, "Hai, apa kabar?" Tetapi di balik kata-kata itu tersembunyi permohonan maaf yang diam-diam, keinginan untuk mengurangi rasa bersalah yang dia rasakan. Dia ingin tahu, entah bagaimana, bahwa Anda tidak menyimpan dendam, bahwa mungkin masih ada ruang, sekecil apapun, untuk memulai kembali. Tetapi pria yang telah belajar nilai jarak tahu bahwa kembali seperti itu tidak perlu, karena pertumbuhan sejati bukanlah tentang diterima kembali, tetapi tentang mengetahui bahwa dia telah melakukan apa yang perlu dia lakukan, bahwa dia menghargai dirinya sendiri. Dan itulah yang akhirnya dia pahami. Ketika dia merenung lebih dalam, dia menyadari bahwa Anda tidak menjauhkan diri untuk menyakitinya, tetapi untuk menjaga kedamaian Anda, bahwa pergian Anda bukanlah hukuman, tetapi batasan yang banyak pria tidak berani terapkan. Tetapi itu mengubah segalanya ketika dipertahankan. Pemahaman ini adalah titik akhir perjalanan emosionalnya. Dia belajar, meskipun terlambat, bahwa cinta tanpa rasa hormat tidak akan bertahan lama, dan bahwa ketika seorang pria menghargai dirinya sendiri, seorang wanita melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda, meskipun sudah terlambat. Dan pada saat itulah rasa hormat berkembang, bahkan tanpa rekonsiliasi. Dia mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi, tetapi namanya akan tetap terukir dalam ingatan pria yang berbeda,
Pria yang pergi tanpa berteriak, tanpa mempermalukan, tanpa memohon. Pria yang, dengan memilih dirinya sendiri, mengajarkannya pelajaran yang tidak dapat diajarkan oleh kata-kata apapun. Refleksi mengubah penyesalan menjadi pembelajaran. Dan ketika rasa sakit memberi jalan pada pemahaman, dia menyadari bahwa dia kehilangan sesuatu yang luar biasa. Kamu bukan hanya sekadar kehadiran. Kamu adalah cermin nilai, kekuatan, dan pengendalian diri. Dan citra itu akan tetap terukir dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Bahkan jika dia melanjutkan hidupnya, sebagian hatinya akan selalu mengingatmu. Sebagai pria yang memiliki keberanian untuk pergi ketika orang lain akan tetap tinggal. Dan kenangan itu, betapapun sama kelihatannya, mengubah cara pandangnya terhadap cinta selamanya. Ketika semuanya berakhir, keheningan yang kau tinggalkan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Rasa hormat. Dia mungkin tidak mengakuinya. Dia bahkan mungkin berpura-pura telah move on. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu ketidakhadiranmu memiliki tujuan. Karena seorang pria yang pergi karena harga diri tidak kalah, dia mengajar. Dan itulah pelajaran terbesar yang dapat diberikan sebuah hubungan. Dia akan mengingat bagaimana reaksimu, ketenanganmu selama pertengkaran, ketegasanmu ketika kau memutuskan untuk pergi. Detail-detail ini tetap terukir bahkan ketika waktu menghapus sisanya. Perpisahan yang tampak seperti akhir menjadi titik balik, baik untuknya maupun untukmu. Kau menemukan kekuatan untuk tidak perlu membuktikan apapun. Dia menemukan nilai seseorang yang tidak memohon untuk dicintai. Yang benar adalah bahwa cinta yang matang membutuhkan keseimbangan. Dan perpisahan seringkali merupakan satu-satunya cara agar keseimbangan itu ada. Pergi bukanlah menyerah, melainkan menyadari bahwa melanjutkan mungkin berarti kehilangan dirimu sendiri. Dan ketika seorang pria memahami hal ini, ia membebaskan dirinya dari belenggu emosional yang mengikatnya pada seseorang yang tidak menghargainya. Sikap ini membangkitkan sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh penaklukan dangkal, kekaguman yang tulus. Dia mulai melihat Anda bukan sebagai pria yang pergi, tetapi sebagai pria yang memiliki keberanian. Dan keberanian adalah salah satu bentuk cinta diri yang paling murni. Seiring waktu, rasa sakitnya berubah menjadi pembelajaran. Dia memahami bahwa kekuatan yang sangat dia kagumi dalam diri Anda adalah persis apa yang perlu dia temukan dalam dirinya sendiri. Dan mungkin itulah tujuan sebenarnya dari segalanya, untuk memungkinkan Anda berdua berkembang, meskipun di jalan yang berbeda. Pada akhirnya, perpisahan bukanlah tentang menang atau kalah, tetapi tentang tumbuh. Ini tentang memilih kedamaian daripada kacauan, martabat daripada desakan, keheningan daripada konflik. Dan ketika Anda memahami ini, Anda menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah menaklukkan seseorang, tetapi tidak membutuhkan siapapun untuk merasa utuh. Jadi, jika suatu hari Anda harus menjauhkan diri, ingatlah, itu bukan kelemahan, tetapi kejelasan. Ini tentang menyadari bahwa nilai diri Anda tidak bergantung pada dipilih, tetapi pada tetap setia pada diri sendiri. Dan itulah pelajaran yang tetap ada. Karena orang yang memahami nilai dirinya sendiri tidak akan pernah lagi menerima kurang dari yang pantas ia dapatkan. M.